Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rosnian dari SPDMM dari Prodi Sistem Informasi Universitas Amikom Yogyakarta. Saya adalah salah satu DWS sertifikasi dosen pada tahun 2022. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengenalan perancangan. Berikut adalah presentasi. Untuk deskripsi mata kuliah pengenalan perancangan web merupakan mata kuliah praktikum dengan bobot 2 SKS. Karena bobotnya 2 SKS, maka perkuliahan ini diselenggarakan sebanyak 14 kali pertemuan, dan nanti ditambah dengan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, sehingga totalnya ada 16 kali pertemuan. Kemudian pada pertemuan ke-7 terdapat responsi atau biasa disebut sebagai ujian praktikum. Nah, mata kuliah ini bertujuan untuk mengenalkan kepada mahasiswa bagaimana sebuah website statis itu dibangun. Tentunya pada proses pembelajarannya melalui penjelasan konsep dan praktik secara langsung. Kemudian nanti di akhir pertemuan, mata kuliah ini akan diakhiri dengan adanya penugasan proyek akhir atau final project yang nanti akan dipresentasikan. Tujuan akhir dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu membuat sebuah website statis. Dan mata kuliah ini dijadikan sebagai prasyarat mata kuliah pemrograman web lanjut. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah PPW ini, mahasiswa mampu menjelaskan pemahaman konsep internet, web statis, web dinamis, client-side scripting, dan server-side scripting. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan pemahaman konsep HTML, jadi bagaimana sih konsep HTML itu, kemudian nanti diharapkan mampu mengimplementasikan HTML5 pada sebuah halaman web, dan mampu menjelaskan pemahaman konsep CSS3, serta mengimplementasikan CSS3 pada pembuatan layout website. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan pemahaman konsep JavaScript, kemudian mampu mengimplementasikan JavaScript pada halaman website, dan yang terakhir yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pemahaman konsep framework bootstrap dan mengimplementasikan framework bootstrap. Dari kemampuan akhir yang diharapkan tersebut, maka materi pembelajaran yang akan diberikan pada 14 kali pertemuan adalah yang pertama konsep internet dan HTML5. Pada materi ini, mahasiswa akan dikenalkan terlebih dahulu mengenai apa itu internet, apa itu website, apa itu web statis, apa itu web dinamis, kemudian client-side scripting, server-side scripting, dan tools yang digunakan untuk membangun sebuah website itu, seperti web editor dan sebagainya. Kemudian mahasiswa juga dikenalkan mengenai konsep HTML5. Di sini nanti akan dipraktikkan bagaimana sih menggunakan HTML5. Kemudian di materi selanjutnya di pertemuan 2 yaitu konsep format teks pada HTML5. Di sini mahasiswa akan dikenalkan bagaimana penulisan teks pada HTML5. Selain itu juga bagaimana menampilkan video, link, menggunakan tulis number, dan lain sebagainya. Setelah itu nanti baru ke pertemuan ketiga yaitu pengenalan konsep CSS. Karena HTML5 ini digunakan untuk membuat kerangka, maka konsep CSS di sini memperkenalkan untuk bagaimana membuat tampilan website itu lebih menarik lagi. Kemudian setelah itu pada materi keempat, mahasiswa akan diajarkan bagaimana mengimplementasikan CSS3 dalam sebuah pembuatan layout website. Jadi di materi 4 ini sudah diajarkan bagaimana sih membuat layout agar tampilan dari website kita itu bagus. Kemudian pada materi kelima itu akan dikenalkan dengan konsep tabel di HTML5. Jadi dikenalkan dulu bagaimana sih membuat tabel menggunakan HTML5, kemudian nanti akan dikolaborasikan dengan CSS3. Artinya tampilan tabel ini tidak serta-merta hanya tabel, tapi juga dikombinasikan dengan CSS3 sehingga tampilannya lebih menarik. Kemudian setelah itu nanti pada materi 6 ini materi yang penting karena konsep
digunakan di website. Jadi mahasiswa akan dikenalkan mengenai konsep form input di HTML5 dulu. Ketika sudah mengetahuinya, baru dikolaborasikan dengan CSS3 sehingga tampilan dari form tersebut lebih bagus. Kemudian pertemuan ke-7, nah setelah pertemuan 1 sampai 6, pertemuan 7 ini adalah responsi. Responsi ini adalah ujian praktikum untuk mengetahui seberapa kemampuan mahasiswa untuk memahami materi 1 sampai dengan 6. Biasanya dilaksanakan secara, jika offline di lab menggunakan isi, kemudian jika online maka bentuknya studi kasus. Kemudian setelah responsi pertemuan 7 atau materi 7, nanti di materi 8 atau pertemuan 8 ini adalah ujian tengah semester. Untuk ujian tengah semester, tentu saja jadwalnya mengikuti jadwal dari DAK Amikom. Baik, untuk materi pembelajaran setelah UPS, di sini ada materi 9 yaitu konsep JavaScript, berupa pengenalan, struktur JavaScript, dan bagaimana cara menyisipkan JavaScript. Kemudian disambung dengan materi 10 yaitu mengimplementasikan JavaScript pada halaman website. Kemudian materi 11 yaitu mengimplementasikan JavaScript dengan library jQuery di halaman website. Nah, setelah HTML diajarkan gitu untuk membuat kerangka konten dari website, kemudian mengajarkan CSS untuk mempercantik tampilan, kemudian untuk website ini agar bisa lebih interaktif dengan user, maka di sini akan diajarkan bagaimana menggunakan serta bagaimana menggunakan library jQuery yang merupakan salah satu library dari JavaScript. Kemudian setelah itu nanti mahasiswa akan dikenalkan tentang konsep framework Bootstrap, dan pada materi ke-13 akan mengimplementasikan framework Bootstrap. Nah, pada materi ke-9 ketika konsep JavaScript dijelaskan, ada sesi di mana saya gunakan untuk membuat kelompok, karena pada akhir perkuliahan itu ada yang namanya tugas proyek akhir. Sehingga pada materi 9 ini ada sesi di mana saya membuat kelompok untuk mempersiapkan presentasi proyek akhir. Selain membuat kelompok, juga menentukan mahasiswa saya minta untuk menentukan tema website apa yang akan dibuat. Jadi pada pertemuan 14 dan 15 ini lebih ke presentasi proyek akhir yang sudah dibuat. Biasanya pada UPS itu sudah bisa membuat konten dan tampilannya, kemudian dilengkapi dengan JavaScript, dan kemudian mereka juga mencoba menggunakan framework Bootstrap sehingga sudah bisa untuk menampilkan atau membuat tampilan web statis. Kemudian pada materi 19 adalah ujian akhir semester. Nah, pada sistem pembelajaran, mahasiswa sendiri untuk presensi menggunakan Amikom One. Jadi pada saat perkuliahan berlangsung di awal, mereka scan QR untuk presensi sehingga presensi langsung terekam oleh sistem. Kemudian saya menggunakan media perkuliahan Waskita yang merupakan LMS dari Amikom untuk mengupload materi, kemudian mengupload modul, mengupload akses website mungkin sebagai contoh, kemudian mengupload template laporan praktikum, dan juga menyediakan tempat untuk pengumpulan penugasan di Waskita. Kemudian apabila perkuliahan dilaksanakan secara daring, maka saya akan membuka Zoom untuk mahasiswa yang online, dan untuk tatap muka menggunakan lab komputer atau mereka berada di lab komputer. Kemudian karena ini adalah mata kuliah praktikum, jadi di sini saya memiliki asisten praktikum, biasanya berjumlah 2 orang yang bertugas untuk membantu kelancaran praktikum dan juga untuk mungkin mencatat ketika ada keaktifan atau membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan ketika praktikum. Kemudian saya juga menyediakan satu grup WhatsApp untuk berkoordinasi antara dosen, mahasiswa, dan asisten. Jadi misalkan
di luar jam perkuliahan ingin ada pertanyaan atau ada koordinasi yang lain, maka saya menggunakan grup tersebut. Metode pembelajaran pada mata kuliah pengajaran pemrograman web ini berupa yang pertama ceramah, yang kedua diskusi, ada tanya jawab, kemudian praktikum, penugasan, dan kegiatan mandiri. Pada saat pembelajaran biasanya saya itu dari pembukaan ada persepsi untuk mengingat materi yang sudah diberikan minggu kemarin. Nah, di situ nanti ada proses tanya jawab, kemudian mahasiswa akan berinteraksi dengan saya, begitu. Kami bahas lagi materi yang kemarin, kemudian dilanjutkan dengan ceramah, yaitu menerangkan materi teori untuk bekal praktikum nanti. Nah, setelah teori selesai, biasanya langsung saya lanjutkan dengan praktikum. Ketika praktikum, mahasiswa akan mencoba mempraktikumkan materi pada pertemuan tersebut dengan bimbingan saya dan juga bantuan dari asisten. Nah, karena level kecepatan pemahaman mahasiswa itu berbeda antara satu yang lainnya, ada yang cepat, ada yang sedang. Jadi saya di modul itu saya berikan studi kasus sehingga mahasiswa dengan pemahaman yang lebih cepat itu biasanya lebih cepat selesai. Mereka akan mengerjakan studi kasus pada saat praktikum. Sedangkan teman-teman yang lain mungkin yang belum selesai, saya minta untuk fokus di praktikumnya dulu, begitu. Misalkan nanti praktikum selesai, studi kasusnya belum sempat dikerjakan di pertemuan tersebut, maka akan dijadikan penugasan. Sehingga di sini juga ada metode pembelajaran kegiatan mandiri, di mana mahasiswa belajar secara mandiri di luar jam perkuliahan. Untuk interaksi dengan mahasiswa, ketika pembelajaran berlangsung, itu biasanya di awal saya ada sesi persepsi, yaitu mengulas sedikit kembali mengenai materi yang saya berikan minggu kemarin, sehingga terjadi tanya jawab. Kemudian pada saat menjelaskan materi, biasanya saya selingi dengan tanya jawab agar mahasiswa itu tidak hanya fokus mendengarkan, tetapi juga ikut berinteraksi dengan saya. Kemudian bagi mahasiswa yang menjawab pertanyaan, kemudian bertanya atau menyampaikan ide atau yang lain-lain, biasanya akan mendapatkan poin keaktifan. Di sini saya menegaskan ke mahasiswa, ketika Anda berani untuk menyampaikan pendapat Anda, menjawab atau bertanya, maka ketika jawaban itu kurang betul pun akan saya beri poin keaktifan, karena sangat jarang ya untuk mahasiswa yang berani menyampaikan pendapat atau bertanya atau menjawab itu saya beri apresiasi berupa poin keaktifan. Nah, kemudian pada saat menjelaskan materi teori begitu, biasanya ada contoh script atau coding yang harus mereka kerjakan. Saya berikan contoh, kemudian saya jadikan itu sesi diskusi untuk memahami script coding bersama. Jadi sebelum ke praktikum, biasanya ada contoh script dulu. Di situ saya jadikan sesi diskusi, saya bertanya kepada mahasiswa, kira-kira ini scriptnya digunakan untuk apa? Seperti itu. Jadi terjadi interaksi antara saya dan mahasiswa. Nah, di sini nanti asisten akan mencatat keaktifan dari mahasiswa. Kemudian nanti proses pembelajaran praktikum berlangsung, di situ mereka akan praktikum mandiri, dan biasanya saya ikut membantu. Jadi ketika praktikum ya saya ke belakang untuk mengecek hasil praktikum mahasiswa, sehingga ketika ada error atau ingin bertanya bisa langsung berdiskusi dengan saya. Jadi di dalam satu pembelajaran akan terjadi diskusi antara mahasiswa, dosen, dan asisten. Selain itu juga biasanya ketika praktikum, mahasiswa akan saling berdiskusi satu sama lain, terutama ketika menghadapi error yang itu membutuhkan ketelitian untuk mencari errornya di mana, biasanya akan saling membantu antara mahasiswa, asisten, dan dosen untuk menyelesaikan error. Untuk sistem penilaian, saya membagi beberapa komponen
komponen penilaian seperti UTS itu sebanyak 15%, UAS 15%, setara. Kemudian untuk partisipasi, ini berupa partisipasi atau keaktifan itu biasanya 5%. Kemudian untuk laporan praktikum sendiri, nah karena mata kuliah ini di praktikum, jadi untuk hasil evaluasi saya gunakan laporan praktikum di setiap pertemuan, sehingga untuk persentase laporan praktikum ini cukup tinggi, yaitu 20%. Kemudian untuk responsif saya berikan 20% karena untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman praktikum mahasiswa. Kemudian yang terakhir yaitu tunjuk kerja proyek akhir, biasanya di sini presentasi, final project atau proyek akhir, saya beri nilai bobotnya 25%. Sehingga total dari penilaian saya itu 100. Nah, yang terakhir adalah contoh sistem penilaian mata kuliah. Di sini saya menjabarkan nilai apa saja yang akan diperoleh oleh mahasiswa. Karena tadi saya menggunakan laporan praktikum, jadi setiap nilai praktikum akan saya jabarkan di sini. Kemudian nilai dari partisipasi, UTS, UAS, dan sebagainya. Semua ini akan saya rekap dan saya share ke mahasiswa, sehingga mahasiswa tahu mana nilai yang kurang dan mana nilai yang tinggi. Sehingga di sini untuk perincian nilai mata kuliahnya sangat terlihat dengan jelas. Sekian penjabaran dari mata kuliah yang saya ampu. Berikut ini adalah video pembelajaran materi jQuery pada pertemuan 11 di RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Oke. Nah, sebelum ke materi baru, kita ingat-ingat dulu yuk materi yang kemarin, minggu kemarin kita belajar apa kemarin? Tentang JavaScript. JavaScript kemarin buat apa? Buat kalau HTML kemarin untuk bikin kerangka. Kalau CSS tampilannya, desainnya. Kalau JavaScript fitur untuk apa? Fitur untuk membuat interaksi antar user dan website kita, gitu ya. Terus yang JavaScript kemarin itu kan ada operator, kemudian ada apa lagi? Selain operator yang else if kemarin untuk apa? Percabangan. Satunya lagi percabangan? Perulangan. Kalau misalkan ada suatu kasus nih ya, kita punya range nilai misalkan 80 sampai 100, 70 sampai 60. Kemudian kita diminta untuk membuat si algoritma dari penilaian itu. Kalau misalkan 80 sampai 100 nanti nilainya A, 70 sampai 60 nanti nilainya B. Kira-kira kita pakai yang mana? Percabangan atau perulangan? Percabangan. Percabangan berarti gimana? Ketika dia nilainya 80, maka nilainya A, gitu ya. Oke. Nah, sekarang ada satu materi lagi, ini materi baru, yaitu tentang implementasi JavaScript tapi pakainya library jQuery. Nah, udah pernah dengar jQuery itu apa? Belum. jQuery itu salah satu library dari JavaScript. Fungsinya apa? Yaitu biasanya digunakan untuk membuat suatu animasi, gitu. Jadi website kita nanti bisa punya efek animasi yang lebih bagus dengan menggunakan si jQuery. Oke. Tujuan instruksi, hari ini kita akan belajar memahami sintak library JavaScript yang berbasis jQuery. Kalau kemarin JavaScript, sekarang jQuery. Kemudian kita akan mengenal berbagai macam aplikasi JavaScript yang berbasis library, gitu ya. Oke, bahannya udah ada, bebas pakai Visual Studio Code atau Sublime gitu.
Kemudian, nah ini adalah dasar teorinya JavaScript. jQuery itu apa? jQuery itu adalah library JavaScript yang nanti bisa membantu developer atau programmer untuk mempercepat proses pembuatan website gitu. Kenapa kok bisa mempercepat? Karena jQuery itu menyediakan sebuah library. Di dalamnya tuh udah ada loh kode-kodenya. Jadi kita tinggal panggil aja gitu. Jadi dia bentuknya sebuah library. Kemudian jargonnya dia itu adalah write less do more. Artinya apa? Penulisan sintaknya tuh singkat aja, tapi kamu bisa memberikan suatu efek yang banyak. Nah, itu jQuery. Nah, jQuery ini menawarkan kesederhanaan dan kemudahan dalam mengelola kode-kode JavaScript. Nanti kita lihat deh gimana sih jQuery ini digunakan. jQuery ini sifatnya open source. Open source itu artinya apa sih? Bisa diakses secara gratis. Dan kedua adalah dia itu boleh dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, open source itu kayak gitu. Kemudian si jQuery ini biasanya mendukung client-side scripting. Dia lebih ditekankan untuk membantu perancangan antarmuka dari sebuah website. Dan yang versi terbaru jQuery saat ini itu adalah 3.6.0. Kesederhanaan dari jQuery kan dia bilang writeless gitu kan ya. Berarti sintaknya itu sederhana aja. Oke. Jadi kalau dibandingkan dengan JavaScript, si jQuery ini sintaknya lebih ringkas gitu. Sintak jQuery. Nah, ini gimana sih cara kita menggunakan library jQuery? Oke, ada dua cara menyisipkan library jQuery ke dalam sebuah dokumen HTML. Jadi caranya ada dua. Yang pertama adalah kita mendownload library jQuery-nya. Jadi misalkan ada satu jQuery gitu kan ya. Query kita download di alamatnya itu jQuery.com. jQuery.com. Nah, ini kita download dulu. Setelah di-download disimpan di mana? Di yang namanya folder kerja. Jadi ini foldernya siapa? Foldernya kita. Isinya apa? Kode HTML dan lainnya. Berarti si jQuery kita download, kita simpan di folder kerja. Gitu. Itu cara pertama. Kemudian kan di folder kerja ada banyak banget tuh, ada HTML, CSS dan lain sebagainya. Terus ada jQuery. jQuery itu ekstensinya .js. Nah, jQuery ini gimana sih cara dia agar bisa digunakan di HTML kita? Berarti kita punya satu HTML di sini. Gimana sih biar JS ini bisa digunakan di HTML kita? Caranya gimana kira-kira? Di bagian disisipkan di halaman HTML. Berarti kita harus panggil dulu, JS-nya dipanggil oleh HTML. Agar apa? Agar si JS ini bisa digunakan gitu. Terus caranya memanggil gimana? Dengan menyisipkan di dalam suatu bagian, yaitu head gitu ya. Kenapa sih JS ini perlu dipanggil ke HTML? Ya agar kita bisa menggunakan si jQuery-nya gitu. Nah, terus script-nya gimana gitu. Ini di bagian head-nya, di sini ada tag script gitu kan. Kita panggil si jQuery yang sudah kita download tadi. Di sini ya, jQuery. Terus ekstensinya apa? .js. Nah, kalau HTML-nya kita sudah menambahkan atau memanggil si jQuery, maka library jQuery ini sudah siap untuk digunakan. Oke, itu cara pertama. Cara kedua, oke, nanti kita cek di latihan. Oh, ini ada contohnya ada. Oke, contohnya script jQuery. Oke, silakan cari dulu jQuery-nya yang mana. yang di HTTPS aja. Oke, ini ya. Ini artinya kita menyisipkan si jQuery dalam file HTML kita gitu. Kalau udah dipanggil
dia bisa digunakan. Oke, terus di sini ada hashtagnya atau apa? Hashtag ini menandakan apa sih? ID. Oke, ternyata di sini ada ID sembunyi. Oh, berarti selektornya adalah ID sembunyi. ID sembunyi mana sih kalau di screen ini? Ya, button ID sembunyi. Oh, berarti nanti gimana dia? Ketika ada selektor ID sembunyi, terus aksinya apa? Aksinya di sini diklik. Apa yang akan terjadi ketika diklik? Di sini. Apanya yang hilang? Nah, ini di sini. Selektor paragrafnya akan disembunyikan. Oke, kita coba ya, klik. Ini kan button sembunyi. Klik, maka paragrafnya akan sembunyi. Oke, terus yang ini berarti gimana nih? Yang itu gimana? Selektornya siapa? Selektornya ID tampil. ID tampil ini diapakan aksinya? Aksinya yang di sana apa? Diklik. ID tampil ini kalau diklik nanti efeknya apa? Si paragraf akan muncul. Kita coba di sini kalau tampilkan diklik maka paragrafnya akan muncul. Gitu ya. Oke. Tampilkan ini disembunyikan. Oke, ini udah nyampe latihan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum? Kalau belum kita bisa lanjut ke latihan 2 dan seterusnya. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Materi hari ini sudah selesai. Jadi hari ini kita belajar mengenai jQuery. Udah kerasa kan jQuery itu lebih efektif untuk bikin animasinya. Jadi silakan besok pas final project ditambah deh dengan animasi-animasi sehingga website kita lebih menarik lagi gitu ya. Oke, karena waktunya udah habis, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa untuk agama dan keyakinan